Sering nggak sih kita merasa kerjaan itu ya, gitu-gitu aja, cuma rutinitas. Nah, hari ini kita coba ubah cara pandang itu. Kita bakal bongkar bareng-bareng gimana caranya kerjaan, apapun itu, bisa jadi sesuatu yang punya makna mendalam buat hidup kita. Yuk, langsung kita mulai. Coba deh, sekarang jawab jujur dalam hati. Apa sih arti kerjaan buat Anda? Cuma sekedar tugas biar dapat gaji? Atau ada makna lain? Nggak apa-apa, simpan dulu jawabannya. Kita lihat nanti di akhir, apakah jawaban itu masih sama? Karena pertanyaan inilah yang jadi pusat pembahasan kita. Oke, ini dia gambaran perjalanan kita. Pertama, kita samain dulu persepsi soal apa itu etos kerja. Terus, kita bangun fondasinya pakai konsep rahmat dan amanah. Lanjut, kita cari tujuannya lewat panggilan dan aktualisasi, sampai nanti kita bahas puncaknya yaitu pelayanan dan kehormatan. Dan yang paling penting, gimana cara mempraktikannya? Lengkap kan? Oke, kita masuk ke bagian pertama. Biar kita semua nyambung, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan etos kerja itu? Kalau kita cek KBBI, etos kerja itu artinya semangat kerja yang jadi ciri khas seseorang. Simpel ya. Tapi kalau kita gali lebih dalam lagi, kata etos ini asalnya dari bahasa Yunani, yang artinya itu karakter atau watak. Nah, ini dia kuncinya. Jadi, etos kerja itu bukan cuma soal apa yang kita kerjain, tapi lebih ke siapa diri kita pas lagi kerja. Beda banget kan maknanya? Oke, fondasinya dulu nih. Ada dua etos pertama yang jadi dasar dari semua ini. Ini yang bakal ngebentuk cara kita memandang kerjaan secara positif dan penuh tanggung jawab. Yang pertama, kerja itu rahmat. Ini soal mindset, bener-bener ngubah cara kita berpikir. Coba deh, daripada ngeluh terus, kita coba syukuri pekerjaan yang ada. Kenapa? Ya karena dari situlah kita dapat penghasilan, kita punya teman-teman di kantor, dapat kesempatan buat belajar hal baru. Itu semua kan anugerah ya, yang kalau kita sadari, bakal bikin kita kerja jauh lebih tulus. Kutipan ini ngena banget ya. Kadang kita lupa loh. Coba bayangin kalau kita nggak punya kerjaan. Rasanya gimana? Punya pekerjaan itu bukan cuma soal dapat duit, tapi juga soal harga diri, soal martabat, bisa menafkahi diri sendiri dan keluarga. Nah, itulah rahmat yang sesungguhnya. Lanjut ya, yang kedua, kerja itu amanah. Anggap aja gini, setiap pekerjaan itu adalah kepercayaan yang dikasih ke kita. Pemilik toko percaya sama kasirnya, negara percaya sama PNS-nya. Kalau kita mandang kerjaan sebagai amanah, otomatis kita bakal ngerasa punya tanggung jawab gede buat ngerjainnya benar-benar, sampai tuntas dan penuh integritas. Gak ada lagi tuh istilahnya kerja asal-asalan. Oke, fondasi udah kuat. Sekarang kita naik level. Kita bicara soal tujuan. Di sini kita bakal lihat gimana kerjaan itu bisa jadi lebih dari sekedar tugas, tapi jadi sebuah panggilan, dan jadi cara buat kita nunjukin potensi terbaik kita. Etos yang ketiga, kerja adalah panggilan. Pernah ngerasa nggak kalau apa yang Anda kerjakan itu lebih dari sekedar profesi? Entah Anda guru, perawat, atau seniman. Kalau kita ngerasa kerjaan itu panggilan jiwa, pasti kita nggak akan mau hasilnya biasa-biasa aja. Ada dorongan dari dalam buat ngasih yang terbaik. Rasanya itu kayak lagi ngejalanin misi pribadi yang penting banget. Terus yang keempat, kerja adalah aktualisasi diri. Gini deh, kerja emang capek ya kan? Tapi ini tuh capek yang sehat. Lewat kerjaan, kita maksa diri kita buat ngeluarin semua potensi yang kita punya. Ngubah ide jadi kenyataan. Jauh lebih baiklah daripada cuma bengong nggak ngapa-ngapain. Proses inilah yang bikin kita ngerasa hidup, ngerasa bertumbuh. Nah, sekarang kita sampai di puncaknya. Ada 4 etos lagi yang levelnya paling tinggi. Di level ini, kerjaan itu udah bukan lagi soal diri sendiri atau keuntungan pribadi, tapi nyambung ke sesuatu yang jauh lebih besar. Ini dia esensinya. Yang kelima, kerja adalah ibadah. Coba pikirin, kalau kerja itu kita niatin sebagai ibadah, motivasinya langsung berubah total. Bukan lagi mikirin, gue dapat apa ya? Atau ngejar jabatan, tapi berubah jadi pengabdian yang tulus. Mau dilihat atasan atau enggak, kita tetap kerja maksimal. Kenapa? Karena kita yakin ada nilai yang lebih tinggi dari setiap usaha yang kita lakukan. Lalu yang keenam, kerja adalah seni. Siapa bilang sih kerjaan itu harus kaku dan ngebosenin? Coba deh pandang tugas-tugas Anda itu kayak kanvas kosong. Anda bisa menyelesaikannya dengan sentuhan kreativitas, dengan cara yang cantik. Kalau kita bisa melihat pekerjaan sebagai seni, setiap masalah itu jadi tantangan yang asyik buat dipecahin. Mirip seniman yang lagi asyik sama karyanya. Yang ketujuh, dan ini penting banget, kerja adalah kehormatan. Tolong ingat ini baik-baik ya. Apapun, sekecil apapun pekerjaan Anda, itu adalah sebuah kehormatan. Anda dipercaya untuk ngerjain itu. Anda dikasih kesempatan untuk mandiri. Nah,
Cara kita ngejaga kehormatan itu gimana? Ya dengan ngasih hasil kerja terbaik. Titik. Kalau butuh contoh nyata, lihat Pramudia Anantatur. Beliau diasingkan di Pulau Buru, kondisinya sulit luar biasa. Tapi, apakah beliau berhenti nulis? Enggak. Beliau tetap menjaga kehormatannya sebagai seorang sastrawan dengan terus berkarya, bahkan melahirkan mahakarya dari sana. Ini bukti paling kuat kalau kehormatan itu datang dari apa yang kita lakukan, bukan dari kondisi kita. Dan yang terakhir, yang ke-8, puncaknya dari semua puncak, kerja adalah pelayanan. Sadar atau enggak, pada dasarnya semua pekerjaan itu melayani. Pedagang melayani pembeli, dokter melayani pasien. Ketika kita benar-benar paham kalau kerjaan kita itu punya dampak dan ngebantu orang lain, disitulah letak kemuliaan yang sesungguhnya. Ada satu cerita yang inspiratif banget soal ini. Tentang seorang kakek di Prancis yang setiap hari sendirian menanam biji pohon ek di lembah yang tandus. Nggak ada yang bayar, nggak ada yang muji. Hasilnya apa? Bertahun-tahun kemudian, lembah itu jadi hutan lebat sepanjang 11 km yang menghidupkan kembali ekosistem di sana. Itulah pelayanan sejati, meninggalkan warisan baik buat generasi setelah kita. Oke, teorinya keren banget kan? Pertanyaannya sekarang, gimana cara mulainya? Gimana cara nerapin ini sehari-hari? Nah, di bagian terakhir ini, kita akan bahas jembatan dari niat ke tindakan. Prosesnya ternyata simple, tapi powerful. Semua itu berawal dari niat. Niat yang kita tanamkan bakal membentuk pikiran kita. Pikiran, cepat atau lambat, akan keluar jadi ucapan. Ucapan akan mendorong tindakan, dan tindakan yang kita ulang terus-menerus, itulah yang bakal jadi kebiasaan, jadi etos kerja kita. Semuanya saling terhubung. Jadi kesimpulannya, 8 etos kerja yang kita bahas ini bukan cuma konsep indah di atas kertas ya. Anggap ini sebagai peta atau kerangka berpikir yang bisa Anda pakai. Apapun pekerjaan Anda sekarang, Anda bisa mengubahnya jadi sesuatu yang penuh makna, jadi ajang buat bertumbuh, dan punya tujuan yang jelas. Nah, sekarang kita balik lagi ke pertanyaan di awal tadi. Setelah kita jalan-jalan ngebahas 8 etos ini, coba tanya lagi ke diri Anda. Apa arti pekerjaan bagi Anda sekarang? Saya yakin jawabannya sekarang jadi sedikit berbeda, lebih dalam dan lebih bertenaga. Coba bawa perasaan ini pas Anda mulai kerja lagi besok ya. Terima kasih banyak sudah menyimak.